وسلم دائما أبدا على كفي بك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والكفيف الذي ترجى شفاعته لقول هولي من الأقوال مكتاكم. راشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد شاهد القول والثقلين والفريقين من وملء من الآدمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan jamaah salat maghrib Mushola Nurul Rahman dan Masjid Darul Hikmah, bil khusus para guru-guru kita, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, DKM Mushola Nurul Rahman, Ketua RT kita Bapak Budi Mulyono dan seluruh jajaran jamaah yang mudah-mudahan kita semua di kesempatan malam hari yang baik dan barokah ini kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di sela-sela aktivitas dan urusan-urusan kita, di sela-sela kesibukan dan juga kebutuhan hidup kita, kita masih menyempatkan diri bersuci, memakai pakaian yang baik, kemudian kita berangkat ke mushola, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian sholat sunnah ba'diyah, ya, dan mari kita sempurnakan nikmat dengan duduk sejenak di majelis ini dengan harapan majelis ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majelis ilmu merupakan majelis yang banyak kebaikan dan keberkahan, dikelilingi oleh para malaikat, dilingkupi rahmat, diturunkan kepada orang-orang yang hadir dalam pengajian itu sakinah, rasa ketenangan batin, dan dipuji oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sekali lagi mendapatkan pahala yang melimpah ruah yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam jamaah
jemaah, mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, manusia termulia ya, di muka bumi ini. Beliau adalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan keteladanan yang baik dan mulia kepada kita, mengajarkan hal-hal yang Masya Allah yang sangat luar biasa. Karena beliau sendiri juga dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu, kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang azim, yang agung, mulia. Maka kepada beliaulah kita beriqtidah, ya, mengikut sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang disayangi Allah, melanjutkan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang hadis yang selanjutnya, jamaah, wa an Salman radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Bagaimana kita ketahui jemaah, Salman ini adalah sahabat yang bukan orang Arab asli, tapi dia dari Persia, makanya namanya Al-Farisi. Ya, sengaja dia datang jauh-jauh dari Persia mendengar adanya seorang nabi ya, di Mekah ya, atau di Madinah ketika itu. Maka datanglah Salman jauh-jauh ya menjemput hidayah. Jadi demi untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan bimbingan dari Allah, jauh-jauh dari Persia datang ya ke Hijaz, ya, ke Mekah Madinah, dalam rangka ingin mencari tahu yang Nabi baru tersebut, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ketemulah dengan Nabi Muhammad. Kemudian beliau perhatikan ciri-cirinya, ternyata sesuai semua. Maka kemudian beliau mengikrarkan diri masuk ke dalam agama Islam. Nah, kata Salman Al-Farisi jamaah, ya, di samping Salman Al-Farisi juga punya keistimewaan. Beliau termasuk sahabat yang membuat strategi perang dengan perang Khandaq. Ya, kalau kita di Madinah itu jamaah, ya, ada masjid namanya Masjid Khandaq ya. Dulu di situ jamaah ya, itu dibangun parit. Ya. Paritnya itu lebarnya 9 hasta, kurang lebih 8 meteran ya, dan dalamnya kurang lebih juga sama segitu. Karena ada informasi dan berita orang-orang Arab kafir Quraisy ya, itu bersekutu dengan semua kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Mekah dan Madinah, dan mereka berhimpun jadi satu untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat yang ada di Madinah. Kekuatannya dahsyat, makanya disebut ini perang Ahzab. Ya, Ahzab itu jamak dari kata hizb. Hizb itu golongan. Ahzab golongan-golongan yang banyak. Jadi bersekutu tuh jemaah. Kebatilan, kemungkaran bersekutu ingin melenyapkan kebenaran. Ya, maka Salman punya usul, wahai Nabi, ya, kekuatan mereka begitu besar, maka kita harus membuat semacam benteng. Bentengnya itu parit, jemaah. Jadi ketika parit, orang mau ke situ harus melompatin parit, nggak bisa. Ada yang mau bikin jembatan, dipanahin. Ya. Ada yang terjun ke bawah, mau nyebrang, dipanahin lagi. Jadi orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin yang tinggal di Madinah ketika itu. Dan ini adalah karena salah satu taktik strategi perangnya Salman Al-Farisi. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di perang itu ya Allah menimpakan angin puyuh, ya, angin topan kepada kaum musyrikin dan orang-orang golongan sekutu-sekutunya, mereka kocar-kacir. Ya. Dan akhirnya umat Islam dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Salman berkata, jemaah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," itu yang di bagian paling atas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kata Salman. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, ya,
fa ahsanal wudu, lantas dia menyempurnakan wudunya. Jadi dia wudu dan menyempurnakan. Ini pentingnya kita kalau wudu sempurna. Kalau kumur-kumur, sempurnakan kumur-kumurnya. Meskipun kumur-kumur itu sunnah. Kalau kita wudu nggak kumur-kumur, ya sah wudunya. Masukkan air ke hidung juga sempurna. Membasuh wajah di rukun, ya. Harus sampai ujung telinga kanan, telinga kiri, ya. Pangkal rambut atas sampai dagu, bahkan jenggot di sela-selai. Ya, dia wudu dengan sempurna, ya. Dan tangan juga sampai melebihi siku, ya. Bolak-baliknya basah semua. Kanan kemudian kiri, kemudian kepala, telinga, dan kaki. Ya, dia sempurnakan wudunya jemaah summa atal masjidah. Kemudian dia datang pergi, ya, menuju masjid, ya, fahuwa zairullah, maka dia menjadi tamunya Allah. Jadi jemaah kita ini semua tamunya Allah. Nah di sini Hasan, ya. Wa haqqun 'alal mazwari, ya, dan menjadi kewajiban bagi siapa yang diziarahi, yang kita bertamu kepadanya, yaitu Allah, ayyukarrimazair, akan memuliakan kita sebagai tamunya. Kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, ya, kepada jemaah sekalian, ya, saya bertamu ke tempatnya Mas Amri misalnya, tempatnya Pak RT, ya, tempatnya Pak Haji Rudi, atau ke tempat siapa saja, maka saya akan dimuliakan, duduk di sofa, ya, di kursi tamu, disiapkan hidangan. Ya. Ya, kita punya kewajiban untuk memuliakan tamu kita. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, kita ini tamunya Allah. Siapa yang berwudu dengan sempurna dari rumahnya, ya, makanya pentingnya kita wudu dengan sempurna. Kemudian dia pergi mendatangi masjid, maka dia menjadi tamunya Allah, dan wajib bagi yang ditamui, gitu, yang kita bertamu padanya, untuk memuliakan tamunya. Maka pasti Allah memuliakan kita. Makanya pahala orang yang berangkat, ya, ke masjid itu pahalanya besar. Allah akan muliakan. Rawahu At-Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani fil Kabir, ya, dalam Musnad Al-Kabir, bi isnadaini ahaduhuma jayyid, dengan dua sanad, dua jalur sanad, salah satu sanadnya itu sanad yang bagus. Ini ya jamaah, ini hadis yang pertama menggambarkan kepada kita pentingnya kita wudhu dengan sempurna, ya. Kalau wudhu jangan buru-buru, sempurna. Maka kalau bisa siwak atau gosok gigi, ya. Siap wudhu, kemudian kita pergi berjamaah ke masjid, maka kita pada saat seperti itu kita menjadi tamunya Allah. Sekaligus ini menggambarkan bahwa wudhu itu afdolnya di rumah. Meskipun boleh kita wudhu di musola, di masjid boleh. Jadi di rumah kita wudhu dulu, karena ketika kita sudah wudhu dari rumah, setiap langkah kita jemaah, naik kanan kiri, itu langkahnya udah langkah orang yang dalam kondisi suci. Kalau kita belum berwudu tetap berpahala juga, tapi beda buat pahalanya dengan orang yang sudah bersuci dengan yang belum bersuci. Oke jemaah, jadi gitu, kita adalah tamunya Allah, dan Allah pasti memuliakan tamunya. Hadis yang berikutnya jemaah, ya, ini kita lengkapi hadis yang ini, masuk ke bawahnya. Ya, jemaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kita sudah mengetahui Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Ahabbul biladi ilallahi ta'ala, ya. Ahabbul bilad, sebaik-baik tempat, sebaik-baik tanah, sebaik-baik negeri, ya.
ilallahi ta'ala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat di muka bumi ini jemaah adalah masjidnya termasuk musola. Wa abghadul biladi ilallahi, dan seburuk-buruk, ya, atau sejelek-jelek tempat di muka bumi di sisi Allah ini adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Ya. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan kepada kita, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Artinya ke pasar jangan lama-lama. Termasuk pasar ya mall. Bukannya kita nggak boleh ke mall, ya mah boleh belanja. Nabi juga pergi ke pasar, Nabi juga belanja. Ya. Bahkan Nabi menenteng sendiri barang belanjaannya. Ya. Sahabat-sahabat Nabi juga bahkan menguasai pasar. Ya, tetapi pasar ini kenapa dikatakan sebagai tempat paling buruk, jemaah? Ada yang tahu, jemaah, kenapa pasar tempat paling buruk? Kenapa masjid tempat paling baik? Kalau masjid tempat paling baik, kenapa, jemaah? Tujuan kita ke masjid kenapa? Ibadah. Mengharap apa, jemaah? Pahala dari Allah. Masjid menjadi tempat terbaik karena di masjid ini orientasi orang adalah mendapat ridho dari Allah, mendapat pahala dari Allah. Orang ke pasar ngapain, jemaah? Ya, kalau pedagang ya dia nyari nafkah, ya dia menjual barang, jual dagangan. Tujuannya apa, jemaah? Nyari kehidupan dunia. Meskipun itu nggak salah. Cuma artinya gini, jemaah, masjid menjadi tempat terbaik karena umumnya orang ke masjid niatnya adalah lillahi ta'ala. Umumnya orang ke pasar tujuannya adalah mencari dunia. Ya, beli barang, beli apa, segala macam. Hanya jemaah kalau masuk pasar itu ada doanya. Ya, kalau jemaah mau ke mall nih, ya. Termasuk pasar itu bukan hanya mall, masuk tempat-tempat kita belanja, minimarket, toko, ya. Masuk minimarket juga begitu. Ada doanya ya, Allahumma inni as'aluka khaira hadas suq wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzu bika min syarri hadas suq wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Yang artinya, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, khaira hadas suq, kebaikan pasar ini, wa khaira ma fiha, kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khaira man fiha, dan kebaikan setiap orang yang ada di dalam. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri hadas suq, ya, dari keburukan pasar ini, wa syarri ma fiha, keburukan apa yang ada di dalamnya, wa syarri man fiha, dan keburukan orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau nggak hafal doa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya. Biasanya kalau kita sudah masuk pasar, baca doa ini jamaah lebih terhijab dari keburukan. Dan biasanya kalau belanja menjadi rasional, tidak semua yang diskon diambil. Kalau kita masuk pasar, lagi masuk PRJ nih jamaah, nggak baca doa, udah. Semua yang diskon diambil. Copet juga ternyata banyak katanya di situ. Ya. Jadi apa namanya? Karena orang orientasinya dunia, kadang-kadang orang demi dunia itu jamaah dia rela ngelakuin apa aja. Curang, takaran, timbangan, ya kan jemaah. Ya. Speknya dengan yang ditawarkan dengan yang aslinya berbeda. Sampelnya bagus, pas dimakan makanannya ternyata berbeda. Gambarnya cakep begitu dikirim. Nah, termasuk pasar adalah marketplace. Itu pasar jemaah. Ya kalau mau buka Shopee baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka khairu hadza. Itu pasar jemaah, pasar online kan? Ya. Jadi itu jemaah supaya kita terkontrol.
Jangan berlama-lama di pasar. Kalau selesai di pasar, pulang. Dan ada satu trik lagi jemaah. Kalau kita mau ke pasar, mau belanja, baiknya makan dulu. Kecuali puasa. Kenapa makan dulu jemaah? Karena orang kalau lagi ke pasar, ke mall, ke pasar, ke toko, perutnya lapar, itu biasanya psikologisnya pengen ngambil apa aja. Punya orang lapar jemaah. Coba perhatikan kalau orang jualan takjil ketika berbuka untuk berbuka puasa. Laku nggak jemaah? Laku. Kenapa laku? Yang beli orang lapar. Ya, orang lapar tuh kan kita nafsu apa aja dibeli. Itu ada triknya kalau mau belanja makan. Makannya di mall sekalian boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi habis makan baru belanja, jangan belanja dulu baru makan. Nanti belanjaannya kan lebih tidak rasional ya kalau nanti kalau mau belanja jangan dicatat keperluannya apa. Kadang-kadang kita kalau nggak dicatat ya, datang ke toko gitu, wah segala semuanya dibeli pas sampai rumah astagfirullah. Yang mau dibeli utamanya malah lupa. Itu ya jemaah, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya, seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasar. Ustaz, gimana saya kerjanya di pasar misalnya. Dan lagi itu juga ada pengajian salah satu masjid. Dia curhat, Ustaz, saya kepala pasar gitu. Pasar daerah DKI Jakarta gitu ya. Bilang, ya ini Pak Haji. Ya, karena pasar itu buruk karena orientasi orang di pasar rata-rata dunia. Masjid tempat terbaik karena orientasi orang di masjid adalah tujuannya akhirat. Kalau Pak Haji bisa di pasar, ya, tapi hatinya hati masjid, maka itu adalah orang yang istimewa. Terbukti jamaah ada hadis Nabi. At-tajirus sodukul amin. Seorang pedagang, rata-rata pedagang di pasar. Ya. As-soduk yang jujur. Al-amin lagi amanah. Tidak ngurangin takaran dan timbangan. Kembaliannya dikembalikan secara sempurna. Gak diganti permen, gak diganti apa gitu ya. Kemudian hak orang ditunaikan. Ya, pilihnya buah yang bagus ya dikasih yang bagus. Ya. Kadang-kadang kita ada sebagian di pasar yang nakal curang gitu ya. Dia jujur, dia amanah, maka ma'asid ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Kelak di yaumil akhir dia akan dikumpulkan bersama nabi, siddiqin dan syuhada. Bayangkan ya, cuma dagang doang di pasar, tapi di akhirat ya dia tetanggaan tuh di dalam surga bersama nabi, siddiqin dan syuhada. Apa istimewanya pedagang itu? Karena dia jujur, amanah, ya. Ini yang kita perlu sama-sama jaga. Dan Nabi juga seorang pedagang, dan dagang juga di pasar. Artinya bukan pedagang itu buruk, enggak. Yang buruk itu adalah ketika orientasi duniawinya itu mendominasi sehingga dia berbuat curang apa saja. Makanya di dalam hadis disebutkan tidak boleh kita jual beli di dalam masjid. Ini kalau kita ke masjid bawa handphone, jangan buka Shopee. Itu pasar. Ya. Jangan buka marketplace. Ya. Masjid pikir aja, tilawah saja. Dan seterusnya. Hadis yang berikutnya jamaah ini mirip dengan hadis yang tadi. Wa an Jubair bin Mut'im. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'im. Saya nggak terlalu banyak mengetahui tentang Jubair bin Mut'im. Ada Jubair, ada Jabir. Ini beda. Radhiyallahu an semoga Allah meridhoinya anna rajulan qala. Kata Jubair bin Mut'im, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul buldani ahabbu ilallah?"
negeri manakah yang paling dicintai oleh Allah? Tempat manakah yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul buldani abghadu ilallah, dan tempat manakah yang paling dibenci oleh Allah? Qala, maka pada saat itu Nabi bersabda, la adri, aku belum tahu. Hatta as'ala Jibril alaihissalam, sampai nanti aku bertanya kepada Jibril alaihissalam. Fa'atahu Jibril, kemudian datanglah malaikat Jibril. Fa'akhbarahu, maka Nabi menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Jibril. Maka Jibril menjawab atas wahyu dari Allah tentunya, inna ahsanal biqa' ilallahi al masajid. Sebaik-baik tempat ya yang paling dicintai oleh Allah ya, atau menurut Allah di sisi Allah adalah masjid-masjid. Wa abghadal biqa' ilallahi al aswaq, dan seburuk-buruknya, sebenci-bencinya tempat oleh Allah adalah pasar-pasar. Ini asbabul wurudnya, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Di hadis yang berikutnya juga sama ya, wa Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar dan dari Jubair bin Mut'im. Jadi hadisnya banyak. Ana rajulan sa'alan Nabi, seseorang bertanya kepada Nabi, ayyul biqa' khairun, negeri manakah yang paling baik? Wa ayyul biqa' syarrun, dan negeri manakah yang paling buruk? Qala, Nabi bersabda, la adri hatta as'ala Jibril alaihi salam, aku tidak tahu sampai nanti aku bertanya kepada Jibril. Fasa'ala Jibrila, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, faqala la adri, aku pun tidak tahu, hatta as'ala Mikail, sampai aku bertanya kepada malaikat Mikail. Faja'a faqala, maka kemudian datanglah malaikat dan berkata, khairul biqa' ay khairul biqa' al masajid wa syarrul biqa' al aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Di hadis yang berikutnya juga sama, jemaah. Ini jemaah menggambarkan bahwa masjid musola itu adalah tempat yang terbaik. Makanya kalau kita ngumpul, mendingan di masjid. Kalau kita ngumpulnya di masjid, pasti yang diomongin yang baik-baik. Baik jemaah, kita masuk ke bab berikutnya. At-targhibu fi luzumil masajid wal julusi fiha. At-targhib, anjuran ya, fi luzumil masajid, untuk ya kita luzum dengan masjid. Ya, senang berlama-lama di masjid, wal julus fiha, dan senang duduk-duduk di dalam. Kayak kita sekarang ini lagi julus nih jemaah, dari kata-kata jalasa, ya jelisu, ya duduk. Disebut dengan majelis, majelis tempat orang duduk. Ya. Memang di majelis ya itu tempat orang duduk. Ya. Hadis yang pertama sahih an Abi Hurairah. Hadis yang pertama, hadisnya sahih dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkatalah Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Nabi jemaah? Sab'atun, ada 7 golongan. Ada 7 golongan, 7 kelompok, ya, 7 jenis orang, ya. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, ya. Yang 7 golongan itu kelak akan mendapatkan naungan dari Allah, payung dari Allah. Di dalam naungannya, yauma la zilla illa zilluh, di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Kelak jemaah, setelah sangkakala yang kedua ditiupkan, maka semua manusia itu bangkit menuju satu titik, ya, seperti laron menuju ke cahaya. Dan disitulah kita akan dikumpulkan ya, di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Padang yang sangat luas sekali jemaah. Pasirnya kuning kemerahan. Kemudian di situ terik matahari panas luar biasa. Dan kita dikumpulkan di Padang Mahsyar dalam kondisi telanjang bulat. Tidak ada selembar pakaian pun menutup kita.
Sampai Aisyah pernah bertanya, apa nanti nggak sering melihat Rasul laki-laki dan perempuan? Terus perkara di hari itu lebih dahsyat, sehingga orang nggak peduli dengan urusan aurat. Yang dipikirin gimana nasib saya. Ya. Nah, di hari itu jemaah panasnya luar biasa. Sehingga ada gambaran bahwa seakan-akan saking panasnya itu matahari hanya berjarak satu hasta dengan kita. Bahkan ada yang mengatakan satu jengkal dengan kita, saking panas. Semua orang bercucuran keringat di hari itu. Bahkan ada yang keringatnya membanjiri dirinya sampai semata kaki itu keringatnya. Ada yang sampai keringatnya sebetis, selutut, sepaha, sepinggang, sedada, seleher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saking panas itu. Ya, gak tahu gambarannya. Kita kan nggak kebayang ya. Tenggelam sama keringatnya sendiri, tapi masih kepanasan, masih keluar keringat. Gitu, ya. Allah Allah. Nah, tetapi jamaah di waktu itu ya, ada 7 golongan yang ketika semuanya kepanasan, berkeringat, tiada henti, dia adem ayem, ya, sejuk, tidak keringetan tapi adem ayem. Nah, 7 golongan ini siapa saja? Yang pertama al-imamul al-adil, ya, seorang pemimpin yang adil, yang jujur, yang bijak, yang sayang terhadap rakyatnya, mencintai rakyatnya sehingga rakyatnya pun sayang dan mencintai dia. Ya. Jadi seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Baik pemimpin dalam lingkup kecil, RT, RW, maupun lingkup yang lebih besar, lurah, camat, maupun yang lebih gede lagi, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Kalau dia memimpin dengan adil, dengan bijak, ya, tidak apa namanya, tidak pincang ya. Kadang-kadang pemimpin itu susah, jamaah orang kaya dibela, ya, orang miskin dihina, diinjak-injak. Yang kedua jemaah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh kembangnya itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Dididik dari kecil oleh orang tuanya ya, dalam ketaatan kepada Allah. Kalau perempuan dijilbabin yang rapi, laki-laki ya dipakein pakaian yang rapi, yang soleh, ibadah yang benar, halal haram diberitahu, motivasi tujuan di dunia tahu. Maka betapa bahagianya orang tua ketika anak punya motivasi, ya, pengennya apa? Pengennya masuk surga, Masya Allah. Pengen bisa bangun masjid, wakaf, Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi nanti adalah yang mendapat naungan dari Allah, yang pertama imam pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kita perlu nih remaja-remaja masjid, remaja-remaja musola, kita hidupkan jamaah, karena mereka ini adalah nanti yang menjadi penerus pengganti kita, ya. Dan mereka mendapatkan keutamaan ini kalau memang sejak kecil mereka taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Pokoknya masjid itu sebagai rumah utama dia itu di masjid. Kalau dikatakan ya rumah keduanya masjid, oke lah. Karena tidur kita kan di rumah. Jadi masjid itu menjadi ya di mana? Kalau nggak di rumah ya di masjid. Nah itu tuh. Ini kan kayak jamaah semua nih kan. Ini orang-orang musola semua nih. Kalau nyari jamaah, kalau nggak di rumah ya di musola gitu ya. Bapak-bapak sekalian kan. Ya Allah. Ya. Kan ada orang nyarinya di mana tempat nongkrong ini, ya, di kafe itu, di mana. Kalau nyari jamaah di mana? Di masjid. Wah ini dia. Orang yang hatinya ada di dalam, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maka nanti di yaumil akhir,
Yang lain kepanasan, dia adem ayem. Yang keempat, warajulani tahabba fillah. Dua orang pemuda yang saling cinta karena Allah. Ya, ijtama'a ala dzalik. Ya bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi. Dan dia juga berpisah karena Allah. Jadi para pemuda atau para pemudi yang mereka ngumpul bareng-bareng, tapi ngumpulnya karena Allah. Ya, berbesti tapi bestinya karena Allah. Bukan sekedar teman ngerumpi, bukan sekedar teman nongkrong, bukan sekedar teman ngopi, ya, tapi sebagai bestinya karena Allah. Mereka kumpul karena Allah. Ngumpulnya ngapain? Ada muharraman nih, kayak seperti kemarin jamaah luar biasa, ampunan anak yatim. Bentar lagi ada Rabiul Awal nih, gitu ya. Atau ada program-program apa, gitu ya. Kumpul bareng-bareng karena Allah. Itu dapat naungan dari Allah. Kemudian yang keenam, warajulun da'athu imra'atun. Dan seseorang yang diajak dalam tanda kutip oleh seorang wanita. Dzata mansibin wa jamalin. Cakep tuh perempuan, ya. Terkenal tuh perempuan. Perempuannya cantik, perempuannya terkenal, ya. Dambaan semua orang, ngajak dia. Ya. Faqala, dia menolak dengan mengatakan, inni akhafullah. Maaf, saya takut kepada Allah. Masya Allah. Berat nggak nih jamaah? Berat. Jarang ada yang bisa nih, yang diajak wanita cantik, punya kedudukan, ya, mungkin kalau sekarang selebriti atau apa namanya, yang apa artis Instagram tuh apa namanya, selebgram, ya, diajak sama selebgram, ya, yang followersnya banyak, yang suka dia banyak, ya, ini akhafullah. Follow gua dong, aduh maaf, ini akhafullah, gitu jemaah. Berani gak disuruh follow cewek cantik? Maaf, saya takut kepada Allah. Biasanya kan orang kalau di medsos kan yang di follow yang cakep-cakep, padahal pakai filter, ya. Filternya lupa, ini ketipu dia, di dunia aja udah ketipu. Kalau follow si Bang Dindin aja nih, follow isinya pengajian dulu. Ya, yang di follow yang selebgram seksi. Nah kemudian jemaah yang keenam ya warajulun, tadi yang kelima ya, kelima perempuan laki-laki, seseorang diajak oleh wanita untuk berbuat dosa, wanitanya cantik dan punya kedudukan, dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Kan sekarang banyak modus ya jemaah, juga kadang di handphone masuk tuh, halo mas gitu, ada waktu nggak kenal siapa gambarnya cewek cantik, tungguin blokir, 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 blokir. Kadang ada yang langsung nelpon, siapa nih nggak kenal, gambarnya wanita, ya. Gambar ininya, langsung tolak, blokir. Nah, kemudian yang keenam jemaah warajulun tasaddaqo bisodakotin, seseorang yang bersodakoh dengan nominal tertentu. Fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai seperti tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Sebagai isyarat, kiasan. Dia bersedekah ikhlas. Ya, meskipun ikhlas itu nggak harus sembunyi-sembunyi jemaah. Ya. Ikhlas itu bisa juga ikhlas itu bisa juga terang-terangan, tapi hatinya tetap ikhlas kepada Allah, bukan ingin dapat pujian. Ya. Maka ini mendapatkan naungan dari Allah kelak. Makanya jemaah kalau bisa ada infak rutin yang kita siapkan setiap subuh ke masjid. Entah berapa aja terserah kita. Dan itu sambil kita latihan ikhlas.
Kalau tiap hari kita infak begitu, masa sih di antara hari-hari kita infak nggak ada satupun yang ikhlas, kan pasti ada yang ikhlas. Tapi kalau kita nggak pernah latihan infak, infaknya cuma Jumatan doang jemaah, ya, khawatirnya setiap Jumat kita nggak ikhlas. Gitu ya. Jadi, latihan tiap hari. Dan yang ketujuh jemaah, warajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Quran, zikir, taubat. Khalian, kondisinya sepi. Fafadat ainahu, matanya ini air matanya keluar, nangis karena takut kepada Allah. Dulu banyak salafun soleh itu jemaah kalau lagi ibadah zikir nangis. Ya. Dia minta sama Allah jangan dipanjangin umurnya, takut berbuat dosa. Masya Allah ya jemaah. Kalau kita kan berharap supaya umur dipanjangin. Kalau umurnya panjang lebih banyak pahala apa dosa jemaah? Makin hari kita hidup makin banyak dosa. Dan lu banyak salafun soleh doanya gitu, ya Allah kalau kau tahu bahwa hidupku nanti akan menambah dosa, wafatkan aku. Takut nanti semakin lama hidup semakin banyak dosa. Tapi mau nggak jemaah doa, ya Allah wafatkan saya malam ini, siap nggak jemaah? Itu urusan Allah ya jemaah, yang penting kita harus ada jemaah, upayakan dalam satu waktu dalam kehidupan kita. Kita wudhu tengah malam, gelar sejadah, entah di masjid, entah di musola, entah di rumah. Ingat dosa-dosa kita. Udah kita nangis. Maka 7 golongan ini jamaah yang nanti kelak yaumil akhir di padang mahsyar saat semua orang berkeringat, kepanasan, ya maka 7 orang ini dia adalah yang adem ayem, kena AC gitu kalau bahasa kita. Yang lain kepanasan dia adem sendiri ya. Nanti bentuknya gimana wallahu a'lam. Jadi dan ini adalah gambaran tentang kalau dengan babnya jemaah yang menjadi stressing di sini adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadilah orang yang kalau kita dicari itu kalau nggak di rumah ya di masjid. Jangan di mana dia? Kalau nggak di pasar, di kafe, di bioskop, di biliar, waduh, nggak enak. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, ya ini beberapa hadis yang bisa kita kupas, alhamdulillah ya, kita bisa mengupas kembali. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa semakin banyak belajar, semakin menambah ilmu, yang mudah-mudahan akan semakin mendorong kita untuk berbanyak amal wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.